yang mana pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persekutuan, dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat antara adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan ilittifaq atau kesepakatan. Rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun-rukun akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas yang pertama, al-aqid adalah orang yang berakad atau bersepakat. Yang kedua adalah ma'qud alaih adalah beda-beda yang diakadkan, seperti beda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga adalah maudhu al-aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Yang keempat adalah sidat al-aqid yang terdiri dari ijab dan qabul. Seterusnya adalah syarat-syarat akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad atau cakap bertindak. Maka akad orang yang tidak cakap atau orang gila, akadnya tidak sah. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman. Yang ketiga adalah akad itu diizinkan oleh syarat atau syarat yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat adalah akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah. Yang kelima adalah akad dapat memberikan faedah. Yang keenam adalah ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akad. Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip yang pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua adalah prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga adalah prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat adalah prinsip ibadah. Yang keenam adalah prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang keenam adalah prinsip kejujuran atau amanah. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam akad. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari keabsahannya, menurut syara, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad syahih dan akad tidak syahih. Akad syahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad syahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad syahih menjadi dua macam, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Sementara akad mauquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang syahih itu, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu akad yang bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akad
Akad yang tidak bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad seperti akad al-wakalah atau akad perwakilan, al-adriyah, pinjam-meminjam, dan al-wadi'ah, barang titipan. Yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak yang berakad. Akad yang tidak sahih dibagi oleh ulama Hanifiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu akad batil dan akad fasid. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan dalam laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Akad fasid. Akad yang kedua adalah akad fasid. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya diisyaratkan akan tetapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Priantini akan menjelaskan mengenai hikmah akad dan pengertian jual beli. Yang pertama adalah adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Yang kedua adalah tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Yang ketiga adalah akad merupakan payung hukum dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat mengingat satu atau memilikinya. Selanjutnya adalah pengertian jual beli. Jual beli secara etimologis artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukar sesuatu yang diingini yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang rukun dan syarat jual beli. Yang pertama ada rukun, yaitu rukun akad. Rukun akad di sini itu ada 3 macam. Yang pertama ada rukun akad akid, yang nomor 2 ma'qud alaih, yang ketiga sigah. Yang dimaksud dengan rukun akad akid adalah adanya penjual dan pembeli. Itu yang dinamakan rukun akid. Yang nomor 2 adalah ma'qud alaih, yaitu harga dan objek. Jadi kita kalau mau melakukan sebuah transaksi jual beli, kita harus ada harga dan objeknya. Yang ketiga adalah ijab qabul, ya bisa dikatakan sigah. Jadi inilah rukun akad. Apabila kita udah ada antara rukun akid sudah terlaksana dan rukun akad ma'qud alaih sudah terlaksana, maka langkah terakhirnya adalah sigah, yaitu ijab qabul. Yang kedua adalah syarat-syarat akad. Yang mana syarat-syarat akad di sini dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu balik, berakal, dan tidak mubazir harta, dan suka sama suka. Nah itu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama harus balik, atau bisa disebutkan juga udah dewasa. Itu bisa melakukan sebuah transaksi jual beli. Yang kedua adalah berakal. Itu tidak punya gangguan jiwa, harus akal, harus sehat lah gitu. Itu bisa melakukan sebuah transaksi jual beli. Yang ketiga tidak mubazir harta. Intinya kalau kita syarat-syaratnya melakukan akad ini tidak mubazir harta, tidak tak buang harta lah, maksudnya sama-sama pas lah gitu. Nah yang terakhir adalah syarat-syarat akad yang terakhir adalah suka sama suka. Kalau kita mau melakukan sebuah jual beli dan melakukan rukun akad, kita harus syaratnya itu kita harus suka sama suka. Antara pembeli dan penjualnya itu suka sama suka. Pembeli suka dengan apa yang dijual oleh penjual gitu. Intinya harus pada sama suka, biar nanti itu pembelinya itu tidak rugi gitu dan tidak tertekan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan akad di sini adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
seperti pihak yang berakad, objek, ijab kabul dan tujuan yang sesuai dengan hukum atau syariat. Nah, kesimpulannya akad di sini adalah kesepakatan antara dua belah pihak, antar pembeli dan penjual ini sudah memenuhi syarat-syarat akad dan rukun akad. Nah, itu bisa bisa melaksanakan sebuah akad atau transaksi jual beli. Begitu.